regulasinya, Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu di pasal 57 itu bahwa pengendalian ujian dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi inilah asesmen nasional. Yang kedua, Permendikbud nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar. Yang keempat adalah indikator kinerja sasaran strategis Kemendikbud. Ini adalah sebagai dasar regulasi untuk pelaksanaan kegiatan asesmen nasional. Terus asesmen nasional, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 yang diukur. Apa toh yang diukur? Yaitu asesmen kompetensi minimal, ya, yang diukur adalah literasi dalam membaca dan literasi matematika atau numerisasi, bahwa sasaran untuk AKM ini adalah siswa. Ya. Jadi nanti ada literasi dan numerasi itu untuk siswa. Yang kedua adalah survei karakter. Itu mengukur sikap, nilai keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter pelajar Pancasila. Ini adalah nanti sasarannya siswa. Ya. Terus yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah, yaitu untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini, Bapak sekalian, sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Kalau untuk siswa, Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional penjenengan sudah punya daftar nominasinya, ya, yaitu 50, tetapi yang 5 adalah cadangan, sehingga ada 45 siswa yang sebagai yang ditunjuk tiap satuan pendidikan, sehingga pihak sekolah atau satuan pendidikan tidak pernah mengusulkan. Itu adalah tunjukan dari kementerian. Jadi jumlah 50-45 plus 5 cadangan itulah adalah tunjukan dari pusat, Bapak Ibu sekalian. Terus komponen numerasi dan literasi itu adalah komponennya ada konten, proses kognitif, konteks, dan bentuk soal. Nah ini Bapak sekalian. Untuk numerasi adalah bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar untuk numerasi. Sedangkan literasinya adalah teks informasi dan teks sastra. Itu adalah di komponen konten. Sedangkan komponen proses kognitif, numerasi adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk literasi, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Jadi itulah konten proses kognitif. Sedangkan konteksnya ini baik numerasi maupun literasi adalah personal, sosio-kultural, dan saintifik. Bentuk soal itu adalah kalau dulu ujian nasional itu hanya pilihan ganda, kalau ini adalah pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda tidak hanya satu, ya, jawabannya mungkin nantinya menjodohkan isian singkat dan uraian. Ini adalah bentuk soal, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kaitannya dengan hal tersebut, ini ada dalam rangka untuk menindaklanjuti tema Sustainable Development Goal atau kalau disebut itu SDGs gitu ya. Ya, SDGs itu apa ya kan gitu. Ya. Jadi untuk SDGs itu adalah suatu rencana aksi global oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Itu adalah kesepakatan pemimpin-pemimpin dunia. Sedangkan isi Sustainable Development Goal itu ada 17 tujuan, ya ini seperti no property, apa itu no poverty, itu adalah ini mohon maaf kalau saya kan itu mengakhiri segala bentuk kemiskinan, zero hunger, tidak ada seorang pun kekurangan gizi, good health dan well-being, itu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah merupakan 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2030. Ini harapannya seperti itu adalah pemimpin-pemimpin dunia, kita asesmen nasional dalam rangka untuk menuju ke sana. Ya. Saya lanjutkan Bapak sekalian, iki aku ya orang mudeng ya, opo dan sebagainya, monggo nanti penjenengan bisa tindak lanjuti sendiri. Ya. Yang kedua kaitannya dengan survei karakter. Ini adalah karakter adalah diharapkan sebagai pelajar profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini adalah merupakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Tujuannya untuk apa, Bapak sekalian? Itu adalah bagaimana menciptakan generasi pelajar Pancasila, yaitu tujuannya untuk mengubah paradigma, pola pikir dan perilaku anak muda atau sikapnya sesuai dengan Pancasila. Itu tujuan yang diharapkan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah kira-kira ada 4, yaitu 1, aware, itu adalah sadar bahwa membuat peserta didik lebih sadar atau peka akan lingkungan dan keadaan di sekitarnya. Yang kedua adalah understand, itu adalah memahami apa yang disampaikan. Jadi tidak asal ngomong, menyampaikan sesuatu hanya template dan sebagainya. Ini. Jadi memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga adalah join, ikut serta dalam sebuah proyek dalam bekerja sama, bisa berkolaborasi. Ya. Yang 4 adalah do. Tidak hanya mengemukakan wacana atau pendapat, tetapi juga mengimplementasikan. Ini harapannya seperti itu. Ya, contoh sederhana adalah mungkin dalam membuang sampah itu pada tempatnya, misalnya kan gitu. Kalau kita sebagai guru atau siswa kita tidak memberikan suatu contoh ya, apa akibatnya kalau sampah itu dibuang sembarangan, misalnya kayak itu bau, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini perlu proses juga dalam rangka untuk mengedepankan hal-hal yang kecil tersebut. Jadi itulah kaitan dengan survei karakter yang nanti diharapkan mendapatkan profil pelajar Pancasila.
Terus yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, Bapak Ibu sekalian. Ini yang nanti sasarannya adalah tidak hanya siswa, tetapi guru dan kepala sekolah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk yang di merah ini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti tidak akan, atau mungkin surveinya akan dipending dulu. Jadi ada 3, iklim inklusivitas dan kebinekaan sekolah. Ini adalah praktek multikultural di kelas. Ini bagaimana sikap dan keyakinan guru, kepala sekolah. Itu akan disurvei. Kebijakan program sekolah tentang kebinekaan. Yang kedua, iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan program sekolah. Dan yang ketiga, proses pembelajaran di satuan pendidikan, manajemen sekolahnya, dukungan efektif, dan aktivasi kognitif. Sedangkan untuk indeks sosial ekonomi, ini adalah pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, ini dan pengembangan guru ini masih dalam taraf pemikiran apakah dilanjutkan atau tidak, itu Bapak bisa lihat. Jadi itu untuk survei lingkungan belajar. Terus kalau contohnya kayak apa? Sampai saat ini pun Bapak Ibu sekalian belum pernah ada yang namanya ini contoh-contoh survei lingkungan belajar dan lain sebagainya, ini belum ada. Ya, monggo nanti karena ini keadaan real di lapangan yang harus diisi atau disurvei nantinya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kaitan dengan asesmen nasional, ini saya kaitkan, ada kaitannya ke akreditasi sekolah, kan gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau mindset kemarin kami ya, bahwa untuk asesmen nasional itu kan hanya dipakai sebagai pemetaan sekolah, tidak ada tendensi bagaimana atau kegunaannya untuk apa. Ternyata di sini dimanfaatkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mekanisme bagaimana? Ini saya pun juga masih dalam taraf belajar. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti untuk penjenengan beserta timnya di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini adalah dari dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 60, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jadi ini dilaksanakan oleh BAN SM tersebut. Akreditasi dilakukan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Dan yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagai yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Nah ini Pak, untuk apa peran strategis BAN SM terhadap keberhasilan asesmen nasional? Kebijakan akreditasi SM adalah reformasi sistem akreditasi sekolah madrasah. Jadi ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu Bapak sekalian, untuk berarti ada perubahan sistem untuk akreditasi di sekolah. Nah, yang kedua adalah dashboard monitoring system. Jadi secara otomatis nantinya ini satuan pendidikan akan termonitor oleh dashboard di BAN SM. Yang ketiga adalah instrumen akreditasi berbasis kinerja. Itulah
Bapak Ibu sekalian, kebijakan akreditasi untuk sekarang ini. Reformasi sistem akreditasi sekolah madrasah. Ya. Bahwa pokok-pokok perubahannya adalah ini, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca. Sedangkan proses perubahan secara dasar bisnis modelnya adalah kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan sekolah. Jadi nanti akan ada apa itu namanya dokumen-dokumen sekolah secara otomatis itu akan diakses oleh badan akreditasi. Begitu juga ada yang mungkin secara manual nanti akan dikunjungi ke sekolah. Yang kedua, perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme sistem monitoring sekolah terakreditasi. Ini adalah secara dashboard, Bapak Ibu sekalian. Yang dashboard. Nah, ini. Kalau input tahunan data indikatornya baik, kinerjanya sekolahnya baik, maka termonitor itu baik, maka secara otomatis akan perpanjangan sertifikat akreditasi. Ini. Ya, jadi terjadi konsistensi dengan indikator kan gitu, Pak. Ya. Kalau tidak, berarti akan menjadi sasaran akreditasi ini. Ya, akan dilaksanakan proses akreditasi, lulus atau tidak nantinya ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau yang kinerjanya konsisten itu langsung akan diperpanjang secara otomatis. Ini. Kalau indikator kinerjanya turun, ini akan menjadi sasaran akreditasi, akan menjadi dilaksanakan proses akreditasi. Lulus akreditasi, maka akan ada penerbitan sertifikat. Kalau tidak, berarti rekomendasi perbaikan. Nah, 3 hal yang tadi untuk reakreditasi itu adalah ini Bapak sekalian. Ada permohonan reakreditasi. Terus terdapat indikasi penurunan kinerja. Dan yang ketiga adalah laporan masyarakat terverifikasi penurunan kinerja sekolah terakreditasi. Inilah yang nanti akan direakreditasi. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus sistem akreditasi tahun 2020 Bapak Ibu sekalian, instrumen akreditasi IASP 2020, asesmen audit terhadap indikator pada tataran kinerja dan atau proksi kinerja. Yang kedua, proses akreditasi menghasilkan nilai status akreditasi dan rekomendasi. Rekomendasi rinci, teknis, tajam, dan pada tataran operasional dengan pijakan jelas. Akreditasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan perbaikan. Itu adalah instrumennya. Sedangkan sistem monitoring sekolah terakreditasi atau dashboard-nya adalah melakukan monitoring perkembangan sekolah setelah terakreditasi secara terus-menerus. Jadi tidak terputus ini. Setelah diakreditasi akan diawasi secara terus-menerus. Terus yang kedua, menampilkan berbagai indikator kinerja setiap tahun.
Indikator kinerja yang ditampilkan merupakan indikator komposit dikembangkan atas dasar-dasar Dapodik, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional. Jadi ini diambil dari data Dapodik beserta asesmen nasional. Sehingga konteks kalau ujian asesmen nasional, disinilah nanti dipakai untuk indikator kinerja. Sistemnya, Bapak sekalian, masa berlaku akreditasi, status akreditasi berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagai ditunjukkan oleh sistem monitoring sekolah terakreditasi atau dashboard. 3 penyebab tadi sudah jadi ada permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Itu yang biasanya yang satuan pendidikan yang masih mempunyai nilai akreditasi C dan B. Saya kira kalau yang A masa kepengen diakreditasi lagi kan gitu ya. Yang kedua, laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja. Yang ketiga, warning dari sistem monitoring tersebut telah terjadi penurunan kinerja. Jadi secara otomatis satuan pendidikan akan termonitoring di dashboardnya BAN SN, apakah terjadi penurunan kinerja. Itulah nantinya kalau terjadi penurunan akan direakreditasi secara manual. Jadi kebijakan dashboard monitoring system, nah inilah Bapak sekalian, inputnya adalah asesmen kompetensi minimal AKM, ya, yaitu yang kedua adalah Dapodik, sedangkan untuk EMIS atau Simpatika itu adalah yang untuk satuan pendidikan yang berbasis Islam, ya, itu di EMIS. Jadi survei karakter, survei lingkungan sekolah ini adalah menjadi atau dashboard monitoring sistem yang nantinya komponen-komponen itu yang menentukan apakah nanti akan diperpanjang atau menjadi sasaran akreditasi. Itu adalah mekanisme adalah seperti tersebut, seperti di layar ini, Bapak sekalian. Nah, ini Bapak sekalian kaitannya dengan aturan Pendidikan tentang asesmen nasional. Saya pikir ini bisa dibahas sendiri, ya. Tadi, monggo Bapak-Bapak sekalian, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin ini kurang jelas, tapi intinya ini adalah sebagai trigger penjenengan mencari informasi lebih lanjut yang nantinya bisa sebagai untuk koordinasi di satuan pendidikan masing-masing. Saya kira itu Bapak sekalian informasi dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang berkenan dan saya yakin saya pun juga kurang paham, tetapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada panjenengan semuanya. Mari kita belajar bareng-bareng, saling memberikan informasi supaya nanti Kabupaten Pati itu mendapatkan nilai yang baik untuk asesmen nasional. Saya kira itu Pak Gatot, matur nuwun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pram yang telah menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan persiapan pelaksanaan asesmen nasional yang dikaitkan dengan dashboard monitoring system dari BAN SM. Ini saya kira sudah jelas bagi Bapak Ibu. Nanti di sesi tanya jawab nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi.
Masuk ke acara yang berikutnya yaitu tentang bagaimana persiapan sekolah dalam menghadapi asesmen nasional. Izinkan saya untuk membuka slide. Sabar. Bisa terlihat Bapak Ibu ya? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah persiapan dan kesiapan satuan pendidikan dalam menyambut asesmen nasional. Ya. Ini agenda persiapannya, ini yang perlu dipersiapkan oleh kepala sekolah apa, yang perlu dipersiapkan oleh guru apa, orang tua apa, peserta didik juga apa. Ini nanti akan kami jabarkan sedikit, nanti bisa menjadi panduan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan persiapan asesmen nasional tersebut. Ini persiapan kepala sekolah. Persiapan kepala sekolah ini meliputi sosialisasi awal dalam pelaksanaan asesmen nasional. Nah, sosialisasi ini di tingkat MKKS sudah kita laksanakan saat ini dan kemarin pada bulan Desember kalau tidak salah. Yang perlu juga Bapak Ibu persiapkan sebagai kepala sekolah adalah pendalaman asesmen nasional. Bagaimana sih sumber dari berbagai AN ini ada? Silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, kemudian bisa melaksanakan kegiatan mencari sumber-sumber lain dari internet itu tentang ini. Kemudian program siap AN, Bapak Ibu. Nah, program siap AN ini adalah kepatutan, kemudian SDM, jangan lupa anggaran. Nah, anggaran yang perlu dibedakan. Kemudian pelatihan guru Bapak Ibu, karena perlu kita pahami bersama guru-guru kita nanti ada menjadi sasaran. Nah, semua guru adalah menjadi sasaran dalam AN ini untuk melaksanakan survei lingkungan. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, kalau guru saya itu melaksanakan mengajar di 2 sekolah atau 3 sekolah bagaimana? Tetap melaksanakan. Pada saat dia melaksanakan di SMA A, SMK A ya, maka dia juga harus sebagai guru SMK A. Kalau dia di SMK B ya pada saat dia di SMK B. Jadi lingkungan yang ada di SMK B tersebut. Nah, yang berikutnya adalah sosialisasi lanjutan. Sosialisasi lanjutan ini harapan kami adalah Bapak Ibu nanti setelah selesai ini bisa melaksanakan sosialisasi di tingkat sekolah, baik kepada semua guru maupun kepada siswa dan orang tua serta komite. Nah, yang terakhir adalah pembenahan SDM-nya, PBM-nya, ya, pembenahan SDM. Nih, ya, sosialisasinya ini Bapak Ibu nanti Pak Pram kok. Nah, sosialisasinya Bapak Ibu nanti ini sudah kita laksanakan. Nah, pendalaman materinya ini Bapak Ibu bisa bersumber dari berbagai sumber dari media yang terkait dengan loncat Pak Gatot. Iya, ada yang Baik ya, saya lanjutkan ya.
Jadi pendalaman materinya melaksanakan AN ini meliputi dari AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, program siap asesmen Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah membuat kepanitiaan. Dan yang tidak lupa adalah membuat pos pelaksanaan asesmen nasional seperti kita membuat pos UN atau US itu tadi itu. Ya. Yang kedua adalah mengalokasikan anggaran dari RKS terkait dengan program pelaksanaan AN ini. Yang ketiga adalah menyiapkan sarpras yang mendukung. Dan yang keempat adalah menyiapkan SDM-nya. Bapak Ibu menyiapkan SDM-nya melalui pelatihan peningkatan kompetensi guru tersebut. Untuk sosialisasi tingkat sekolah, Bapak Ibu, ini yang dilibatkan adalah guru, karyawan, peserta didik, komite, dan orang tua. Nah, bisa dilakukan secara daring maupun secara luring. Dan jangan lupa pesan dari Kepala Cabang bahwa semua kegiatan di sekolah itu libatkan pengawas pembina Bapak Ibu, bisa sebagai narasumber Bapak Ibu dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional di sekolah Bapak Ibu semua. Ya, pelatihan AKM-nya Bapak Ibu untuk Puspenjar itu sudah semua guru bisa mengikuti pelatihan secara online. Ya, jadi semua guru ikut pelatihan secara online dan menyerahkan sertifikat bahwa dia itu sudah lulus pelatihan. Pelatihannya di mana? Pelatihannya ada di sini Bapak Ibu. Ya. https ini Puspenjar Kemendikbud.go.id/an ini. Silakan Bapak Ibu nanti di sosialisasikan ke teman-teman guru semua untuk mengikuti pelatihan AN secara online dari Puspenjar ini. Untuk semua guru mengikuti pelatihan ya, pembelajaran berbasis kontekstual, hot, ya, kecakapan abad 21, implementasi kemudian profil pelajar Pancasila, dan dalam pembelajaran. Ya, ini tadi karena sasaran dari survei karakter tadi Bapak Ibu adalah siswa-siswa itu tercetak menjadi siswa yang memiliki pelajar Pancasila tersebut. Ya, nih. Kemudian Bapak Ibu bisa melatih guru-guru kita di dalam melatih menyusun soal-soal AKM tersebut. Ya. Nah, pembinaan pembelajarannya Bapak Ibu, harapan kami semua Bapak Ibu bisa berubah. Membenahi pembelajaran adalah dalam inovasi pembelajarannya ini. Inovasinya apa? Ada 6 ini, silakan Bapak Ibu. Nah, bisa diterapkan ke sekolah masing-masing, yaitu mungkin berbasis kontekstual, harus bisa berbasis kecakapan abad 21, ya, hot, ya, dengan menggunakan media yang banyak, kemudian penguatan karakter profil pelajar Pancasila, dan melibatkan berbagai sumber lain, mungkin video dan lain sebagainya. Ini adalah motivasi inovasi pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Kalau persiapan oleh guru apa? Ini ada mulai dari mengikuti sosialisasi, kemudian mengikuti pelatihan Bapak Ibu, kemudian membuat soal berbasis AKM, dan yang terkait adalah mungkin menuju sasarannya adalah perbaikan pembelajaran melalui inovasi pembelajaran tadi itu, dan 6 tadi itu. Nah, ini sasaran utama untuk guru. Untuk peserta didik, apa yang perlu disiapkan? Yaitu mengikuti sosialisasi, kemudian harus mengikuti sosialisasi AKM juga. Apa itu AKM? Sekarang nanti anak-anak juga akan memahami latihan-latihan soal AKM. Nah, mengikuti sosialisasi tentang profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan oleh Pak Pram tadi. Profil pelajar Pancasila ada 6 pokok dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah mengikuti juga sosialisasi lingkungan belajar. Nah, karena nanti siswa pun akan melaksanakan
AN ini selain AKM, karakter, dan juga ada lingkungan belajar. Supaya dia mengerti lingkungan belajarnya ini. Karena siswa akan lebih mudah nanti dalam mengisi soal-soal yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Jangan sampai ada siswa yang tidak tahu nama kepala sekolahnya. Jangan sampai ada siswa yang tidak tahu nama gurunya. Wah, itu Pak Guru Matematika. Bukan Bu Guru Matematika, tapi nama guru matematikanya itu harus tahu. Ini kalau siswa tidak tahu lingkungannya kan juga repot juga. Sedangkan persiapan orang tua dan komite, Bapak Ibu juga nanti bisa disosialisasikan ke orang tua dan komite. Ya. Itu mulai dari bagaimana sih mengikuti AN, kemudian bagaimana sih profil dari pelajar Pancasila, sehingga nanti orang tua tidak ragu bahwa siswa dari sekolah Bapak Ibu itu nanti harapannya lulus dari sekolah adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Dan tidak lupa juga sosialisasi tentang lingkungan belajar, Bapak Ibu. Yang sering muncul tentang pelaksanaan AN ini, nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi patokan. Apa bedanya AN dan UN? Nah, terus cara membaca level pada laporan AKM. Nah, nanti ada level, ada beberapa level, 3 level kalau nggak salah itu. Nah, levelnya apa saja nanti. Komponen yang akan dipotret dalam AKM apa saja. Bagaimana strategi pembelajaran. Nah, bagaimana gambaran survei karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembinaan survei lingkungan belajar. Ini yang sering muncul dalam pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak Ibu hadapi pada saat sosialisasi baik di tingkat sekolah, orang tua maupun komite. Ya. Nih, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, perbedaannya antara UN dan AN seperti ini. Ya, mulai dari soalnya, kemudian komposisinya, konteksnya, teks inti simulasi soal, kemudian format jawabannya. Yang utama di sini Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di sini. Pada format jawaban, kalau di UN itu kan semua jawaban tunggal karena A, B, C, D, E ya, A, B, C, D, E tunggal. Tapi kalau ini AN disediakan soal dengan jawaban yang terbuka. Jawaban yang terbuka itu artinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya bedanya adalah skor. Nah, ini. Jadi seperti Bapak Ibu dalam mengisi soal-soal ataupun instrumen akreditasi itu kan jawaban-jawaban terbuka. Ya. Pelaporannya AKM seperti ini Bapak Ibu. Hasil dari AKM ini dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi adalah sebagai berikut ini. Tingkat yang pertama perlu intervensi khusus. Nah, perlu intervensi khusus maaf, itu. Pak. Ya. Itu kok slide-nya enggak ada, Pak. Enggak kelihatan? Enggak, tidak muncul. Yang lain muncul? Muncul Pak. Muncul Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya enggak muncul. Jadi untuk setup yang perlu informasi khusus itu bagaimana nanti penanganannya, kemudian minimum atau tingkat dasar, kemudian tingkat baik, dan yang terakhir adalah tingkat mahir. Harapannya adalah semua sekolah nanti menuju ke tingkat yang mahir. Kalau nanti AKM-nya mahir seperti ini, harapannya seperti Pak Pram katakan, kalau di mahir berarti kinerjanya meningkat, mau otomatis nanti akreditasinya juga akan diperpanjang secara otomatis. Ini pelaporan AKM. Tingkat kompetensi literasi membacanya, ya, ini adalah yang perlu. Kalau itu intervensi khusus, maka yang perlu harus diperhatikan adalah seperti ini. Kemudian dasar, kalau tingkat dasar, muridnya seperti ini. Kalau cakap, seperti ini, kalau mahir seperti ini. Nanti filenya bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Nanti akan kami share secara keseluruhan, tidak hanya terpotong-potong seperti ini.
Nah, ini contoh soal literasi membacanya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ini ada teks, kemudian anak ada suruh membaca, dari teks ini, dari soal ini, nanti ada pertanyaan, ada pertanyaan seperti ini. Ya, ini adalah soal-soal terbuka, jawabannya terbuka. Anak bisa menjawab sesuai tidak sesuai dengan apa-apa yang ditangkap dari dia membaca tadi. Ini adalah literasi membaca. Jawabannya adalah jawaban-jawaban yang terbuka, tidak hanya satu. Begitu. Nih. Kemudian ada ini pantun, kemudian dikaitkan juga dengan tadi itu. Apakah pantun itu sesuai dengan si teks? Nah, jadi artinya ada dia itu kalau orang sudah terbiasa membaca, dari bisa mengambil inti dari bacaan tersebut. Nah, nih, kalau literasi numerasi, matematikanya ini, kalau perlu informasi khusus seperti ini, kalau dasar anaknya baru sampai ini, cakap hanya seperti ini, kalau mahir, mampu bernalar, baru bernalar. Ini contohnya seperti ada ini, contoh seperti ini. Ini adalah numerasi, ya, literasi numerasi. Ada jembatan seperti ini, yang sering ini kan sehari-hari anak-anak bisa melihat ini dari rangkaian beja-beja ini. Ya. Kemudian dari situ kemudian dikaitkan dengan soal ini, nah seperti ini. Ini kalau anak-anak sudah pandai atau sudah biasa di dalam melaksanakan kegiatan ini, maka bisa dengan mudah bisa menangkap soal yang diharapkan. Nih, jawabannya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan komponen AKM tadi sudah ada, yaitu mulai dari komponen kontennya, proses kognitifnya, kemudian konteksnya. Nah, ini saya kira yang tadi sampaikan Pak Pram tadi untuk literasi numerasi dan literasi teksnya atau membacanya itu. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya ini Bapak Ibu bisa lihat supaya nanti bisa terlihat Bapak Ibu mau menuju ke tingkat mana. Anaknya itu baru sampai tingkat mana. Kalau anaknya masih kesulitan dalam memahami sebuah karya sastra, berarti siswa Bapak Ibu masih di tingkat ini, intervensi khusus. Bagaimana strateginya supaya anak-anak itu bisa menuju ke yang level yang lebih tinggi. Ini strategi pembelajarannya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dalami bersama-sama dengan teman-teman guru sehingga bisa meningkatkan ataupun saat ini sudah tahu kira-kira tingkat mana sekolah kita ya ini. Ya. Nih. Sampai tingkat mahir kira-kira gimana. Nah, ini gambaran survei karakter tadi yang telah sampaikan oleh Pak Pram, bahwa karakter profil pelajar Pancasila kita ini ada 6. Ada 6. Nah, strateginya bagaimana nanti Bapak Ibu bisa perdalami sendiri. Bagaimana sih untuk menciptakan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini dalam membentuk SDM unggul ini kita menuju supaya anak itu mendapatkan bintang ini, ya. Kalau gambaran survei lingkungan belajar, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan ini yang utama sekali Bapak Ibu, yaitu iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, nah, iklim kebinaan sekolah, kemudian indeks sosial ekonomi dan nanti akan masih dalam itu ya, indeks sosial ekonomi nanti masih dikembangkan. Itu mulai dari apakah latar belakang pendidikan orang tua ini mempengaruhi tentang belajar siswa. Ya. Kemudian kualitas pembelajarannya bagaimana, kemudian pengembangan gurunya bagaimana. Ini baru 2 tadi yang pengembangan guru dan indeks sosial ekonomi yang masih menjadi catatan apakah tahun ini dilaksanakan atau tidak. Nah, ini rencana tindak lanjut yang perlu di Bapak Ibu bisa menjadi acuan untuk melaksanakan kesiapan
asesmen nasional, ya, asesmen nasional. Mulai dari membentuk kepanitiaan, ya, sampai dengan tadi yaitu melaksanakan pelatihan proktor, Bapak Ibu, karena kesiapan kita dalam melaksanakan AN ini. Karena sistem kita sesuai dengan juknis yang telah Bapak Ibu terima dari cabang, dari Dinas Pendidikan, bahwa untuk SMK ini sistemnya adalah online secara penuh. Nah, bukan semi online, tapi online secara penuh. Ini. Saya kira itu sedikit dari saya terkait dengan persiapan sekolah. Nanti Pak Gatot, jadwalnya ada di AN-nya, Pak Gatot. Jadwalnya ada di Juknis. Ada di Juknis. Saya buka dulu untuk yang Juknisnya. Untuk yang Juknisnya, sebentar saya buka. Soal PSM. Oh, PSM. Juknis ini sudah ada di Bapak Ibu semua. Juknis ini sudah ada di Bapak Ibu semua. Nah, ini mulai dari kepesertaannya, kemudian dengan pelaksanaannya ini, ya, modenya itu ada 2, yaitu semi online dan online, tapi kita sepakat semua ada menggunakan online ini. Ya. Ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri di Juknis Bapak Ibu yang sudah buat. Ini jadi acuan Bapak Ibu nanti di dalam membuat pos AN, ya, untuk pos AN. Ini alokasi waktunya Bapak Ibu. Untuk siswa, alokasi waktu untuk siswa. Untuk jenjang SMK, itu adalah ini. Literasinya 50 menit, survei karakter 30 menit. Hari pertama, hari keduanya literasinya 30 menit, numerasinya 30 menit, survei lingkungannya 30 menit. Ya ini survei apa itu? Waktu yang diperlukan. Ini format soalnya sudah. Kemudian ini adalah infrastruktur yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Kita menggunakan ini online. Nah, ini infrastruktur yang diperlukan. Kalau ada permasalahan sering terjadi. Yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah tidak ada AN susulan. Sekali lagi, tidak ada AN susulan. Nah, kalau listrik mati, bagaimana penanganannya? Bagaimana kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki? Nah, nanti kalau misalkan ada sekolah yang tidak bisa melaksanakan AN sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu bisa membuat laporan ke cabang untuk akan dilakukan permintaan penjadwalan ulang. Saya kira itu Pak, untuk waktunya tanggal berapa bulan itu sudah ada di Juknis tadi itu, yaitu ini tanggal pelaksanaannya. Mana tadi tanggal pelaksanaan? Ya ini perkiraan pelaksanaannya, pelaksanaan UN-nya ini sekitar ini. Jadi pelaksanaan pada bulan-bulan September. Nah, September, Oktober. Ya, jadwal lengkapnya tanggalnya belum ada suratnya itu. Saya kira itu Pak dari saya. Pak Gatot, kelihatannya tanggal-tanggalnya sudah ada kok Pak Gatot. Itu di PPT LPMP itu sudah ada tanggal-tanggalnya. SMK itu paling depan, akhir September kelihatannya tanggal berapa sampai berapa itu ada kelihatannya Pak. Oke, sebentar. Atau gini saja Bapak sekalian, nanti yang PPT yang dari LPMP secara keseluruhan di-share saja Pak Gatot.
nantinya. Siap. Ya. Nah, jadi nanti materi-materi akan saya share secara komplit, secara lengkap. Saya jadikan satu folder menjadi siap AN. Nanti akan Bapak Ibu terima di spesial ya, di kelompok spesial. Nah, nanti mudah-mudahan bisa terus. Saya kira itu Pak Pram penyampaian dari saya. Untuk waktu selanjutnya sebelum nanti perkenalan dari teman-teman kita, mungkin kita buka satu sesi saja tanya jawab. Monggo kami persilakan. Nah, monggo mungkin ada yang mau tanya, silakan hand raise supaya segera kami Ada? Ada yang hand raise? Oke, dari saya Pak Gatot. Siap, monggo Pak. Ya, dari Pak Raja SMK Kesbim, Pak. Siap, monggo. Begini Bapak, mungkin ada katakanlah siswa kan sudah ditunjuk Pak ya, sudah itu. Namun mereka katakanlah tinggal kelas. Ini mekanismenya bagaimana Pak? Itu aja. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Pram, langsung dijawab aja biar cepat. Pak Rojak ini ya. Iya, Pak. Matur nuwun Pak. Pak, yang menentukan keterpilihan siswa itu adalah dari kementerian, sehingga siswa yang terpilih tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Itu Pak. Jadi maka satuan pendidikan itu berhak untuk mensosialisasikan keberlangsungan asesmen nasional ini, sehingga mulai sekarang mungkin masih ada waktu penjenengan bisa membuat kelas tersendiri untuk anak-anak yang sudah ada dalam daftarnya itu, gitu. Mungkin penjenengan dengan guru membuat grup sendiri sehingga ada pendampingan di sana. Jadi intinya bahwa siswa yang sudah ditunjuk tidak boleh tergantikan oleh siswa yang lain. Cadangan pun Bapak sekalian, ya, kalau berarti siswa jenengan agak ngomong jadi tak ngomong. berhalangan itu tidak bisa digantikan oleh misalnya. Gitu Pak, matur nuwun. Oke, gitu Pak Rojak ya. Mungkin saya tambah sesuai dengan pernah saya baca bahwa peserta itu ada dua, yaitu utama dan cadangan. Jadi peserta utama kalau tidak salah 45 siswa, cadangannya 5. Nah, yang melaksanakan AKM itu adalah 45 siswa tersebut. Nah, yang telah ditunjuk di dalam DNS. Itu secara otomatis, Pak. Jadi bukan karena harus tinggal kelas atau naik kelas, karena ini siswa itu tidak harus di kelas 11 atau kelas 12, tapi mahasiswa itu sudah ditunjuk dari bio AN yang telah ada. Kalau ada siswa utama yang tidak bisa ikut, bisa digantikan dari siswa cadangan tersebut. Yang sudah ditunjuk, 5 siswa cadangan yang telah ditunjuk. Ini kalau misalkan ada siswa yang utama tidak bisa mengikuti. Itu Pak tambahan dari saya. Jadi untuk pesertanya adalah 45 siswa yang utama. Cadangan adalah untuk kalau ada siswa utama yang tidak bisa mengikuti. Harapan kami tapi 50 siswa itu kalau bisa sebetulnya Pak Pram buat satu kelas baru untuk siap AN tadi itu. Saya kira itu Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak Pram? Oke, terima kasih Pak Pram sama Pak Gatot. Intinya kayak gini loh Pak, bahwa untuk asesmen nasional itu hanya berlaku untuk tingkat SMK itu kelas 11. Kelas 11 Pak. Ya. Jadi kalau ada daftar nama yang mungkin tidak naik, berarti itu kan tidak bisa kalau masih kelas 10. Karena ini juknisnya adalah untuk asesmen itu adalah kelas 11. Gitu. Maka
bisa tergantikan karena itu alasan tidak naik kelas, maka mungkin cadangan bisa naik untuk menggantikan. Itu Pak, tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pram. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Dari SMK Pikir Tayu, Pak. Oke, monggo Bu. Oke, mau menanyakan tadi yang persiapan langkah satuan pendidikan yaitu membuat panduan atau pos AN. Saya mengusulkan kalau ada istilahnya pos difasilitasi dari MKKS agar lebih seragam, nanti untuk masalah isinya kita sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi seperti kalau dulu ada ujian sekolah, ada pos US, demikian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan contoh soal, nanti mohon nanti dari MKKS juga akan memfasilitasi, mungkin di-share di grup spesial kepala, nanti biar kami bisa melakukan sosialisasi pada anak. Yang ketiga, apakah ini nanti ada gladi bersih atau tidak, Pak? Ya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anis. Pak Pram, ada 3 pertanyaan, mungkin bisa difasilitasi oleh MKKS yang diharapkan oleh Bu Anis. Yang pertama itu, kalau mungkin pos AN sekolah itu, kalau ada sekolah yang sudah siap bisa di-share sebagai acuan sekolah-sekolah yang lain dalam membuat ini. Nanti kira-kira Pak Pram setuju tidak. Kemudian yang kedua adalah kalau mungkin ada soal-soal ya, ada soal-soal AKM itu bisa di-share. Tapi kalau soal-soal itu banyak sekali Bu, banyak sekali buku-buku tentang siap AKM itu. Nanti kalau di-share nggak cukup itu WA gitu. Nah, nanti mungkin bisa menjadi rujukan saja Bapak Ibu bahwa kami punya buku tentang persiapan AKM, nanti bisa di-copy aja, bisa datang ke SMK 1 atau ke SMK 2 atau SMK 3 yang memiliki buku-buku tentang siap AKM tersebut. Ya. Dan yang ketiga tadi terkait dengan apa Bu? Lupa saya. Tentang apa Bu yang ketiga itu? Dibuka Bu. Uji coba Pak, uji coba. Oh, uji coba, iya. Iya, gladi bersih ya, gladi bersih. Gladi bersih itu nanti ada atau tidak? Monggo Pak Pram. Yes. Gini Bu, terima kasih ini Bu Anis. Saya ini pun juga masih meraba-raba kan gitu ya. Semuanya itu serba baru dan lain sebagainya. Tetapi begini Bu, kaitan dengan pos, saya yakin itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing kan gitu. Nah, kaitannya dengan ini, persiapan ini, monggo panjenengan bisa berkonsultasi dengan pengawas pembina masing-masing itu. Itu penting sekali Bapak kalian. Pengawas ini karena juga dibekali sosialisasi ini nantinya. Ya, akan lebih fokus nantinya untuk pengawas karena lebih teknis Bu. Ya, nanti monggo itu. Saya yakin panjenengan untuk pos itu mestinya belajar dari Juknis AN itu nanti kita tindak lanjuti ke sana. Terus yang kedua, kaitannya dengan soal-soal, ini panjenengan saya yakin bisa membuka di itu pusmenjar.kemendikbud.go.id AN itu banyak sekali di situ Bu, soal-soal di sana, soal-soal kaitan dengan soal asesmen nasional. Untuk kaitan dengan uji coba itu kelihatannya dalam agenda sebetulnya di Pak Gatot itu di agenda itu kelihatannya akan ada uji coba kelihatannya kan gitu loh. Ya, ada uji coba. Ya, tapi kapan itu mungkin coba nanti dilihat di PPT LPMP itu Pak Gatot yang secara utuh mungkin di situ akan ada jadwal pelaksanaan kegiatan itu
akan termonitor di sana. Gitu saya kira Pak Bu Anis, nggih. Nyuwun sewu kalau mungkin jawaban saya kurang bisa memuaskan, nggih. Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pram. Jadi itu Bu Anis ya. Jadi untuk pos AN ini nanti kalau bisa berhubungan dengan pengawas pembina masing-masing untuk membuat minta arahan pembinaan dalam pembuatan pos. Tapi intinya itu tidak berbeda jauh kalau Bapak Ibu membuat pos AUS itu kok. Tidak berbeda jauh. Hanya bedanya nanti mungkin ada beberapa terkait disesuaikan dengan juknis maupun edaran-edaran terkait dengan AN tersebut. Kalau silakan untuk soal-soal, tadi sudah ada link untuk belajar KM tadi, yaitu di pusmendjar.kemendikbud.go.id/AN tadi itu. Gitu ya Bu ya, untuk gladi bersih nanti kita menunggu jadwal. Yang terakhir mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Dari Gama 1 yang listriknya baru mati. Gama 1 ada yang perlu ditanyakan? Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Enggak ada? Panik? Tapi ini sifatnya tidak pertanyaan. Terima kasih nggih waktunya. Bisa didengar gini, Pak Gatot? Ya. Nggih. Intinya begini, Pak. Kita kan sama-sama belum pernah melaksanakan itu. Sama seperti saat kita melaksanakan ujian nasional dulu. Yang penting kita lakukan apa yang dihimbau dari Dinas Pendidikan, arahannya apa. Saya yakin semuanya nanti pasti ada jalan keluar. Itu aja kok, Pak. Tidak usah dipikir berat, intinya itu. Oke, Pak. Siap Pak Adik ya. Jadi gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya, bukan hal baru yang sudah sering. Dan SMK ini sebenarnya ya tidak perlu punya rasa ojo gumunan. Kok ujuk-ujuk ono ya sing ono SMK biasa seperti itu. Dulu seperti UN BK ya, pelopornya SMK juga. Buktinya juga berhasil dan bisa diikuti. Tidak perlu, yang penting sosialisasi Bapak Ibu bisa perbanyak kepada siswa, kepada guru, karyawan, jangan lupa orang tua dan komite sehingga mendukung semua kegiatan AN yang akan Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Terutama dalam mempersiapkan infrastruktur. Dan perlu diketahui semua bahwa menurut laporan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk Pati tidak ada SMK yang menggabung, Ya, semua melaksanakan AN secara mandiri. Mungkin itu Bapak Ibu. Pak Anik bisa ya, semua bisa. Nah, siap itu. Siap, pasti bisa. Baik, untuk sosialisasi AN saya kira cukup. Hal-hal yang belum jelas, nanti silakan Bapak Ibu bisa membaca sesuai dengan nanti PPT yang akan kami kirimkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Pak Pram, ke saya ataupun ke mana yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya kira cukup ya untuk AN ini ya. Terima kasih untuk waktu yang tersisa ini. Mumpung ketemu hampir 100% kepala sekolah bisa bergabung. Karena menurut daftar saya ini yang melaksanakan join ini ada 54 yang melaksanakan join ini. Mudah-mudahan terwakili oleh 47 SMK yang bergabung di Pati ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, waktu kita mengenal, tolong
mic dan videonya bisa dibuka. Untuk yang pertama, untuk Kepala SMK Peta Tayu dulu, Pak Husen. Monggo Pak untuk memperkenalkan diri, bisa masuk ke MKKS SMK Kabupaten Pati. Waktu 5 menit untuk mengobrol dengan teman-teman. Monggo Pak Husen. Pak Husen? Suaranya Pak belum masuk.